Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung tentunya. Ya, karena kita belum ada ayam juga, jadi kita buat Q&A aja, menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dan sekali lagi, saya tekan kepada teman-teman semuanya agar selalu mengingatkan saya apabila ada penyampaian ataupun informasi yang tidak benar ataupun salah dalam penyampaian itu, silakan untuk dikoreksi untuk teman-teman semuanya. Yang jelas ini berdasarkan dari pengetahuan saya dan saya alami selama ini. Mudah-mudahan tidak keliru. Amin. Oke, kita mulai saja dari beberapa pertanyaan teman-teman kita. Saya pikir ini sangat penting untuk kita jawab satu persatu, mengingat juga di luar sana masih banyak juga teman-teman kita yang masih awam dengan beternak ayam kampung dan baru memulai ternak ayam kampung. Nah, jadi saya pikir ini mudah-mudahan bisa membantu juga ya sekali kita buat videonya. Oke, kita mulai dari beberapa pertanyaan. Di awal ini dari Bang Rianto Rian. Bang Rianto Rian. Oke, salam kenal Bang. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita bacakan dulu. Wah. Oke, Kang, masukin telur ke penetasan biasanya berapa hari setelah bertelur? Nah, ini saya pikir juga penting bagi teman-teman semuanya yang memiliki mesin tetas. Jadi, maksimal telur itu disimpan selama 10 hari. Itu paling maksimal ya, paling maksimal 10 hari baru kita masuk mesin tetas. Itu paling maksimal, paling mentoknya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu saya tidak tanggung resikonya, karena berdasarkan pengalaman saya, kalau lebih dari 10 hari pasti banyak sekali telur itu yang gagal. Padahal fertil, tapi fertilnya mati, atau embrio di dalam telurnya itu mati kalau di atas 10 hari. Akan lebih bagus lagi apabila teman-teman itu menyimpan telurnya itu tidak terlalu lama. Katakanlah misal seandainya teman-teman itu menyimpannya selama 7 hari, lebih bagus. Apalagi misal seandainya hari ini bertelur, kita sortir, dimasukkan ke dalam mesin tetas, itu malah lebih top lagi. Tapi mau banyak juga telurnya. Kalau kita masukkannya setiap hari satu, nanti nggak, netesnya itu nanti nggak sama-sama cuy. Bisa jadi ya bertingkat lah nanti netesnya, jadi repot juga kan. Kalau lebih bagusnya itu kita kumpulkan dulu dalam satu wadah. Dan ingat, ketika menyimpan telur itu harus di tempat yang memang tidak terlalu basah atau tidak terlalu panas. Ibaratnya ya yang sedang-sedang aja lah. Jadi seperti itu. Saya pun lupa berapa derajat ya untuk penyimpanan telur ya. 28 derajat mungkin ya. Tapi nggak tahu. Yang jelasnya jangan disimpan di tempat yang basah, yang terkena air ataupun terkena sinar matahari langsung. Jangan seperti itu cuy. Jadi disimpan aja telurnya, ketika sudah banyak sesuai yang kita inginkan baru dimasukkan ke dalam mesin tetas. Nah, itu akan lebih jos kalau kita simpan selama 7 hari. Jadi seperti itu ya. Tapi ingat, ketika masukkan telur itu disortir dulu. Disortir, sesuaikan bobotnya. Nah, yang bagus itu di kisaran 35 sampai 45 kalau nggak salah. Jadi seperti itulah. Yang penting bentuknya itu tidak terlalu lonjong, tidak terlalu besar, tidak terlalu bulat juga. Yang standarnya itu dia bentuknya opal. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bang Rianto Rian. Terima kasih banget atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi kepada Mas Muslihin. Mas Muslihin ini apa ini? Gas terus pokoknya Bang, jangan kasih kendur. Mantap. Kita gas terus pokoknya. Kita ya berlahan tapi pastilah. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan ada yang mengalami ini. Dari Bang Cak Kerjo. Bang Cak Kerjo, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Bang, mau nanya, takaran makan 100 ekor ayam kampung umur 3-4 bulan per harinya berapa kilo Bang? Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena kita sebagai peternak mengingat pakan yang juga lagi mahal untuk saat ini. Jadi jangan terlalu boros. Ayam itu kalau kita kasih makan berapapun habis cuy. Dikasih makan itu habis. Akan lebih baiknya lagi kalau kita memiliki takaran yang pas untuk kita memberi makan kepada ayam itu sendiri. Nah, itu akan menjadi lebih efisien dan bisa mendapatkan keuntungan lebih. Nah, kalau ayam usia 3-4 bulan itu bukan anak ayam lagi ya. Bukan ibaratnya untuk
standar penggemukan lagi, tapi untuk persiapan untuk indukan. Jadi seperti sudah besar, menjelang dewasa 1 kilo up itu, 1,5 mungkin ke atas. Jadi kalau untuk pakannya, ayam yang usia 3-4 bulan itu kisaran di antara 90 gram sampai 1 ons. 1 ons itu berarti 100 gram ya, 100 gram. Nah, dalam artian tidak sekali pakan ya, tidak sekali langsung kita kasihkan 90 gram pagi misalnya, kan enggak cuy. Kita bagi dua, misal seandainya katakanlah 1 ons, 100 gram, berarti paginya itu 50 gram per ekor ayam. Nah, tinggal kita kalkulasikan, misal seandainya punya 100 ekor, kalau 50 gram berarti 5 kilo paginya. Sedangkan sorenya 5 kilo lagi, tergantung kita mau mengasih makannya itu berapa kali per hari. Tinggal dibagi aja itu, yang penting jangan melebihi dari jumlah takaran itu. Karena takaran pakan ayam itu juga ada standarnya. Nah, dari yang baru menetas itu ayam itu DOC itu baru memakan itu sekitar 10 gram. Nah, minggu pertama, minggu kedua itu 15 gram, minggu ketiga itu 20 gram, minggu keempat itu 25 gram, minggu kelima itu 30 gram, minggu keenam naik ke 40 gram, minggu ketujuh baru naik ke 50 gram, baru habis itu naik ke 60 gram, 70 gram, kemudian 90 gram dan sampai 100 gram. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi takarannya sudah ada ya, sudah ada. Jadi jangan teman-teman itu memberikan pakannya itu secara berlebihan, nanti overload lah ibaratnya, pakannya itu bisa berlebihan, akhirnya bisa menyebabkan kerugian kepada kita karena pakan yang terlalu boros. Jadi seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa menjawab nih. Kemudian ada dari Bang Hanan yang mengomentari kemarin, alhamdulillah tambah semangat ternaknya. Alhamdulillah Bang, apalagi kita sekarang sudah ada DOC baru, walaupun hanya 5 ekor nggak masalah, kita mulai lagi perlahan. Nanti rencananya ke depannya itu saya akan membeli indukan, yaitu pejantannya. Pejantan nanti mau kita cari untuk kita kembangkan lagi di kandang kita besarkan lagi. Oke, terima kasih, mudah-mudahan aja. Nah, ini Bang Deki lagi. Kemarin juga bertanya, Bang Deki rahmatullah ini sangat aktif sekali. Kebetulan beliau ini satu daerah dengan saya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Oke, Bang Deki rahmatullah. Bang mau tanya, apa penyebab DOC perut bagian bawahnya itu membiru, terus perkembangannya menurun, tidak besar dan lemah. Tidak besar dan lemah katanya. Nah, biasanya hal yang seperti ini itu sering terjadi diakibatkan pertama dari faktor internal. Nah, internalnya itu dari mana? Itu dari indukannya itu sendiri cuy. Nah, bisa jadi indukannya itu ketika bertelur itu sudah tidak sehat, ataupun ada memang penyakit yang memang diturunkan dari indukannya, sehingga ketika DOC itu menetas, nah mengakibatkan DOC itu lemah, kemudian juga biru di bagian dadanya. Jadi seperti itu internal. Sedangkan faktor eksternalnya, kalau kita menggunakan mesin tetes ataupun diangkremin, nah ketika indukan itu mengangkrem ataupun masuk mesin tetes itu, suhunya itu tidak stabil. Dalam artian bukan suhu yang ideal yang dibutuhkan untuk proses menetaskan telur itu sendiri. Alhasil ketika menetas, ya lemah. Apalagi kalau kelembapannya itu tidak pas. Nah, kenapa dalam mesin tetes itu membutuhkan kelembapan yang sangat ideal? Karena kelembapan itu untuk membantu proses menetasnya telur itu sendiri, untuk melembutkan cangkang telur itu sendiri. Nah, kenapa harus ada kelembapan? Yaitu fungsinya untuk melembutkan, melunakkan cangkang telur itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kalau misal seandainya kelembapan itu tidak stabil juga, DOC mau menetas, kemudian cangkangnya keras, akhirnya lama di dalam cangkang telur. Ketika dia bisa menetas tapi cukup lama, tapi ketika sudah keluar dari cangkang telurnya, alhasil DOC-nya itu pasti akan lemah. Ini DOC yang baru menetas ya. Kalau misal seandainya katakanlah ayam itu ketika menetas sehat 1 minggu kemudian, kan dikatakan DOC itu kan ketika usia dari 0 sampai 10 hari itu masih dikategorikan DOC. Tapi ketika sudah di atas 10 hari itu bukan DOC lagi. Itu adalah anak ayam yang sudah mau memasuki fase untuk penggemukan. Jadi seperti itu. Nah, ketika sudah 10 hari baru dia kondisinya melemah ataupun biru di bagian dadanya, itu positif sakit cuy. Bisa jadi dari kandangnya yang kurang bersih, ataupun dari faktor pakan. Ya begitulah. Jadi mau hati-hati, atau ada wabah virus itu mau hati-hati. Tapi kalau dari DOC menetas dia lemah, berarti bawaannya antara dua. Kalau nggak internal dan eksternal.
berdasarkan dari penjelasan kita di awal. Jadi seperti itu. Oke, mantap cuy. Kita lanjut lagi. Terima kasih ya kepada Bang Deki Rahmatullah. Mudah-mudahan pertanyaan abang ini juga bisa memberikan jawaban kepada teman-teman kita yang memang masih mengalami juga hal yang seperti abang alami. Dan mudah-mudahan DOC-nya bisa segar kembali, bisa sehat kembali. Jadi seperti itu. Kemudian peternak rumahan 08. Wah mantap, pasukan baru hadir. Nah ini komen di video saya kemarin yang DOC saya menetas itu cuy. Ya terima kasih bang, berkat doa abang juga nih. Jadi kita hadir lagi DOC walaupun hanya 5 ekor. Kita box semaksimal mungkin. Kemudian ada Adi Snoker. Berapa butir mas? 1 ekor bertelur dalam 1 bulan rata-ratanya. Nah ini kalau kita bicara masalah rata-rata, kalau kita bicara masalah ayam Bangkok, Bangkok itu hanya 8-10 butir. 10 butir, salah klik. 10 butir per bulannya. Kenapa? Bangkok itu cukup lama cuy untuk bertelur. Nah ditambah lagi masa angkrem ataupun ya masa asuh. Jadi seperti itu. Tapi kalau KUB itu bisa kita katakan 15-20 butir per bulan per ekor indukan ya. Kalau ayam KUB ini berdasarkan pengalaman saya. Dalam artian walaupun ayam tipikal genetik petelur itu tidak selama setiap harinya itu bertelur cuy. Tapi ada juga masa di mana mereka itu berhenti untuk bertelur dulu untuk sementara waktu. Bisa jadi 1 minggu, bisa jadi berapa hari, nanti baru bertelur lagi. Nah itu, jadi yang harus teman-teman ketahui, walaupun genetik petelur sekalipun, itu ada fase di mana mereka tidak akan bertelur. Dalam artian ada jeda di situ cuy. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bang Adi Snoker atas pertanyaannya. Kemudian siapa lagi ya? Mungkin sudah selesai cuy pertanyaan hari ini. Mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan teman-teman kita ini bisa membantu juga untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan lah. Dan juga teman-teman yang lagi mengalami ayamnya lagi kena sakit, ayamnya ya ibaratnya susah untuk sembuh, mudah-mudahan cepat sembuh lah, kita doakan selalu. Yang baru mau mulai beternak, jangan takut, beternak aja. Insya Allah nanti kelamaan pasti akan juga paham kok dengan ilmu peternakan ini. Yang penting satu, sebelum terjun ke dunia peternakan harus pahami dulu bagaimana cara perawatannya. Kemudian perawatan DOC-nya seperti apa, kita memulainya kemana, tujuan kita maunya apa. Kalau kita mau tujuan untuk penggemukan, ya pelajari mas bagaimana cara penggemukannya, pakan apa yang pas, kemudian takaran pakannya. Seperti tadi saya jawab tuh. Jadi seperti itu. Mungkin sekian ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari mulut saya ini. Kalaupun ada kesalahan, itu murni dari diri saya pribadi. Kalaupun yang saya sampaikan ini benar, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Oke, sayang kalian semuanya, mudah-mudahan sehat semua, ternak-ternaknya sehat semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Kandang Peternak Gokil. Mantap cuy.